Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya. Selamat. Suara lembut terdengar, dan Ratu Feng mendekat dengan ekspresi gembira di wajahnya. Zhou Guangsheng mengepalkan kedua telapak tangannya. Dia merasakan kekuatan spiritual melonjak di dantiannya, dan dia tersenyum bahagia. Selama beberapa waktu ini, tingkat kekuatan mentalnya terlalu rendah, jadi tidak mampu membantunya. Oleh karena itu, dalam pertarungan-pertarungan terakhir, ia hampir tidak menggunakan kekuatan mentalnya. Sekarang, situasi ini akan jauh lebih baik. Dengan dua kekuatan ini di tangannya, dia akan mampu bertarung dengan praktisi di bawah Rana Laut Pahit. Kita mau kemana sekarang? Zhou Guangsheng menoleh ke arah Ratu Feng saat bertanya. Ratu Feng meliriknya, matanya meredup saat dia berkata, "Kau tidak jadi pergi?" Zhou Guangsheng mengangkat bahu. "Aku tidak akan pergi selama beberapa hari ke depan. Aku berencana untuk memperkuat kekuatanku sendiri dan memperkuat fondasi untuk terobosan ke Rana Laut Pahit di masa depan. Ya tahu saat akan menerobos Rana Laut Pahit bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Sekalipun ada peluang besar untuk membantunya, fondasinya tetap harus cukup kuat. Jika tidak, akan tetap sulit mencapai level itu." Beberapa hari saja, mata Ratu Feng sedikit berkedip. Ia menggigit bibir tipisnya. "Ayo, kita pergi ke istana Dewa dan Iblis untuk membersihkan beberapa barang di sana agar kita bisa memindahkan dinasti Su Feng ke sini nanti." Membersihkan? Zhou Guangsheng tertegun, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Ia mengangguk lalu mengikuti Ratu Feng ke istana Dewa dan Iblis. Di dalam istana Dewa dan Iblis yang remang-remang, dua permata perlahan muncul, memancarkan cahaya menyilaukan yang menyapu semua kegelapan. Zhou Guangsheng melirik ke sekeliling dan dengan sedikit kebingungan saat melihat ada lapisan kulit binatang yang lembut di tanah. Di bawah cahaya, lapisan itu memantulkan cahaya lembut yang sangat membuatnya hangat. "Qin-Er, apa kau tidak ingin membereskan beberapa barang di sini?" Ia menatap Ratu Feng di sampingnya, tetapi begitu mengatakannya, ia tertegun. Dalam pantulan cahaya permata itu, pipi Ratu Feng tertutupi oleh warna merah muda. Matanya selembut air mata air, dan lengan kain kasat tipis memantulkan cahaya air kristal. Wajah putihnya dengan sedikit warna merah, dan dia tampak sangat cantik. Ratu Feng tersenyum lembut, senyumnya sungguh sangat lembut. Ia mengulurkan tangan dengan lembut menggenggam telapak tangan Zhou Guangsheng dan duduk di atas kulit binatang itu. Saat Zhou Guangsheng tertegun, pantatnya telah mendarat di kulit binatang, dan tubuh halusnya dengan sedikit aroma tubuhnya mencondong. "Jangan pergi dalam beberapa hari ini. Tinggallah di sini bersamaku, hanya kita berdua." Ratu Feng memeluknya, menempelkan pipinya di dadanya saat berbicara dengan lembut. Zhou Guangsheng menatap wajah menawan itu dan darahnya langsung berdesir. Ia mengulurkan tangan, lalu memeluk erat pinggang lembut itu, mendekapnya lebih erat lagi. Ratu Feng memutar pinggangnya, wajah cantiknya memerah. Nafasnya seharum bunga anggrek dan dia tampak sangat menawan. Seluruh tubuh Zhou Guangsheng menjadi gelisah dan darahnya seperti air mendidih,
memancarkan hawa panas yang luar biasa. Wanita ini nakal. Ia menggertakkan gigi. Meski pada saat ini Ratu Feng tidak melakukan apapun. Tubuhnya yang halus dan menawan membuatnya sangat marah. Sangat marah. Qin Er, tidak ada siapa-siapa di sini. Bisiknya di telinganya, nafasnya semakin cepat. Tubuh halus Ratu Feng menegang sejenak, lalu dia bersenandung lembut. Tuan muda, bukankah enak rasanya menyendiri? Suaranya begitu lembut dan manis hingga sedikit bergetar. Sambil berbicara, dia menjondongkan tubuh lebih dekat ke arahnya. Dengan rakus mengendus aroma maskulin yang unik. Hanya pada saat-saat seperti inilah, dia akan merasa damai sejahtera. Seolah-olah begitu dia melepaskannya, semua yang ada di hadapannya akan lenyap seperti mimpi. Mendengar suara menawan itu, api yang tak terkendali perlahan muncul di mata Chu Guangsheng. Ia mengerahkan kekuatan telapak tangannya untuk menekan Ratu Feng di bawahnya. Tatapan mata mereka bertemu, dan saat pandangan mereka bertemu, suhu udara terasa meningkat dengan cepat. Tidakkah kau akan menyesalinya? Chu Guangsheng berusaha sekuat tenaga untuk menekan dorongan hatinya. Saat berkata dengan suara sedikit gemetar. Yang menjawab adalah sentuhan bibir lembut Ratu Feng. Mata berair itu hanya berjarak 1 inci darinya. Dan nafas di wajah yang lain terasa panas dan menjengkelkan. Jika memungkinkan, nanti kembalilah untuk menemui Qin Er. Terdengar suara bisikan dan cahaya di sekitarnya tiba-tiba meredup. Cahaya merah memancar dari kedua permata itu. Menyelimuti aula dengan warna api yang samar, seperti nyala api yang menyala-nyala. 5 hari berlalu dengan tenang di dunia remang-remang ini. Istana Dewa dan Iblis terletak di antara 2 gunung, bagaikan benteng udara. Memadukan sempurna 29 puncak iblis di kiri dan kanan. Ketika fajar hari ke-6 tiba, kegelapan pun sirna. Dan cahaya terang dan lembut tercurah turun, menyelimuti seluruh istana Dewa dan Iblis. Pada saat ini, di puncak istana Dewa dan Iblis, cahaya fajar bersinar redup. Hanya menutupi sosok seorang pria dan seorang wanita. Kedua orang ini adalah Chu Guangsheng dan Ratu Feng. Tidakkah kau mau tinggal beberapa hari lagi? Ratu Feng sedikit menurunkan pandangannya. Wajah cantiknya penuh keengganan. Mendengar ini, Chu Guangsheng terdiam. Dia menatap matahari merah yang perlahan terbit, lalu tersenyum tipis. Qin Er, tunggu aku di sini. Aku akan kembali. Ratu Feng mencekram erat ujung bajunya dengan tangannya. Berusaha keras menahan air mata di matanya. Tetapi dia tidak dapat menghentikannya. Dan tetesan air mata kristal mengalir di pipinya yang halus. Chu Guangsheng tidak menoleh. Ia mengerti bahwa terlalu lama berlama-lama hanya akan menambah keengganan. Qin Er, tunggu aku. Dia menghela nafas ringan, menahan gejolak emosi yang bergejolak dalam hatinya. Lalu melangkahkan kaki ke depan, kemudian terbang menuju kejauhan. Saat ini, Ratu Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya, air matanya memenuhi wajah cantiknya, dan menatap kosong ke langit yang jauh hingga sosoknya lenyap di ujung langit. Dia berdiri di sana cukup lama, hingga air mata di wajahnya mengering. Tubuh halusnya masih tidak bergerak. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Ketika sebuah suara gembira tiba-tiba datang dari kejauhan, membangunkan dari pikirannya yang mengembara. Ibu, Ratu Feng tiba-tiba tersadar. Dia menoleh ke belakang untuk melihat sosok anggun datang dari kejauhan. Ling Er, dia tertegun,
tetapi hatinya tak kuasa menahan perasaan sedikit gelisah. Feng Li'er turun dari langit. Begitu melihat Ratu Feng, ia langsung memeluknya dan berseru riang. "Ibu, aku senang ibu baik-baik saja." Pantas saja dia bersikap seperti itu. Setelah diusir paksa hari itu, dia selalu mengkhawatirkan keselamatan ibunya. Sekarang situasinya telah berbalik dan dia tidak sabar untuk segera kembali. Ketika dia melihat Ratu Feng, dia tentu saja tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ratu Feng tertegun sejenak lalu menepuk punggung Feng Li'er dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pulang." Wilayah terpencil. Karena letaknya sangat jauh dari tanah terlantar, butuh waktu lama bagi pesan untuk sampai di sini. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Dan berita tentang tanah terlantar itu baru saja sampai di sini. Ibu kota kekaisaran, istana kekaisaran Long. Aula itu sangat sunyi dipenuhi suasana muram. Di kedua sisi aula berdiri prajurit terbaik kekaisaran Long. Namun, para prajurit yang biasanya arogan, kini menundukkan kepala. Wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Karena hari ini adalah hari ketika penguasa Kekaisaran Naga, Kaisar Long Tian, keluar dari pengasingannya. Selama beberapa tahun terakhir, sejak Chu Guangsheng memasuki tanah terlantar, Kaisar Long Tian telah memilih mengasingkan diri, menyerahkan semua urusan kepada para jenderal kekaisaran. Ia sendiri telah memilih untuk tetap mengasingkan diri, mengejar terobosan dalam kekuatan. Dan tepat pada saat ini, berita dari tanah terlantar baru saja memasuki gerbang ibu kota kekaisaran. Pada suatu saat, aura yang kuat menyelimuti semua orang. Dan mereka semua gemetar saat menatap singgasana. Pada saat itu, sesosok tubuh kekar muncul di sana. "Para bawahanmu, kami memberi hormat kepada kaisar." Terdengar suara gemuruh dan semua orang di aula berlutut. Bagi mereka, Kaisar Long Tian merupakan jiwa dari seluruh kota Kekaisaran Naga dan sosoknya yang menyerupai dewa. Dan sekarang, kekuatan dewa dalam pikiran mereka telah meningkat pesat. Dan kegembiraan setiap orang dapat dibayangkan. Tatapan mata Kaisar Long Tian yang agung menyapu semua orang, membuat mereka tidak berani menatapnya. Mereka semua menundukkan pandangan dengan ekspresi mereka menjadi lebih hormat. "Sebelum aku mengasingkan diri, kau berkata bahwa begitu aku muncul, Kekaisaran Naga akan menyatukan seluruh wilayah terpencil." Suara rendah terdengar dan aura yang sangat kuat menyelimuti area tersebut, menyebabkan semua orang di aula berubah warna. Kekuatan kaisar sebenarnya telah mencapai puncak Rana Zotian. Banyak orang berseru kaget, wajah mereka semakin antusias. Dengan pemimpin sekuat itu di puncak pimpinan, menyatukan wilayah terpencil adalah hal yang mudah bagi mereka. Hidup kaisar! Semua orang menundukkan kepala. Melihat antusias di wajah orang-orang di bawah, Kaisar Long Tian mengangguk puas, ekspresinya penuh dengan sifat liar. Kali ini, mari kita lihat siapa yang bisa menghentikan keluarga kerajaan Kaisar Naga Long untuk menyatukan seluruh wilayah terpencil. Selama bertahun-tahun, meskipun keluarga kerajaan Shenlong mereka merupakan kekuatan dominan di wilayah terpencil, mereka memiliki kekuatan untuk menekan 4 kekuatan utama. Namun, penindasan semacam ini bukanlah penyatuan. Keluarga kerajaan dapat menekan 4 kekuatan utama, dan jika keempat kekuatan utama bergandengan tangan, mereka juga dapat menekan keluarga kerajaan. Ada keseimbangan kekuatan antara keduanya, dan tidak ada yang benar-benar dapat mendominasi satu sama lain.
Namun, kali ini segalanya telah berbeda. Setelah kekuatannya menembus puncak Rana Zotian, semua keseimbangan akan langsung hancur. Mulai hari ini, 4 faksi utama akan musnah satu persatu. Dan penguasa seluruh wilayah terpencil itu akan menjadi milik keluarga kerajaan Shenlong mereka. Kaisar, ada berita dari tanah terlantar. Pada saat ini, seorang jenderal berbaju zirah tiba-tiba bergegas masuk ke aula, lalu berlutut dengan satu kaki dan berteriak dengan suara berat. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua orang terkejut dan mereka segera mengalihkan pandangan. Bicaralah, kata Kaisar Longtian dengan kegembiraan di wajahnya. Dia menunggu selama beberapa tahun dan akhirnya berita datang dari tanah terlantar. Jenderal berbaju zirah hitam itu mengangkat kepalanya. Kedua pangeran berhasil masuk 1000 besar. Sayangnya, mereka tidak berhasil masuk 100 besar. Dan tidak mampu bergabung dengan kekuatan 9 surga. Setelah mendengar semuanya, aula menjadi sunyi untuk waktu yang lama. Dan kemudian suara ekstrasi terdengar, peringkat 1000 teratas. Dua pangeran dari keluarga kerajaan mereka benar-benar berhasil masuk ke dalam 1000 teratas. Berita ini cukup membuat mereka merasa luar biasa. Karena ini adalah hasil terbaik yang dicapai wilayah terpencil mereka dalam ratusan tahun. Tahukah kamu, ada banyak jenius dari 10 wilayah yang telah memasuki tanah terlantar. Merupakan suatu kehormatan besar bisa masuk ke 1000 teratas. Dan bahkan jika mereka tidak dapat bergabung dengan kekuatan utama 9 surga. Berdasarkan hasil masa lalu, peringkat 1000 teratas akan menerima hadiah dari 9 surga. Hadiah seperti ini mungkin hanya setetes air dalam lautan bagi pasukan 9 surga. Tetapi bagi keluarga kerajaan Shenlong, ini adalah bantuan yang sangat besar. Cukup untuk meningkatkan kekuatan keluarga kekaisaran beberapa tingkat. Mereka semua berhasil masuk 1000 teratas. Kaisar Longtian gemetar karena kegirangan. Ia mengepalkan tinjunya, ekspresinya penuh ketidakpercayaan. Tuhan benar-benar membantu keluarga kekaisaran Shenlong kita. Kali ini, saat kita memusnahkan 4 faksi utama, siapa yang bisa menghentikan kita? Suara tawa gembira terdengar, bergema di aula bagaikan guntur, menyebabkan seluruh aula bergetar. Kaisar, ada orang lain yang hasilnya bahkan lebih baik. Jenderal berbaju hitam itu melirik Kaisar Longtian yang bersemangat dan berkata dengan ekspresi ketakutan. Suara Kaisar Agung Longtian tiba-tiba terhenti. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di aula mengalihkan pandangannya. Dan fokus pada jenderal berbaju zirah hitam itu. Orang ini baru saja berkata, ada orang lain yang hasilnya lebih baik. Apa maksudmu? Wajah Kaisar Longtian tampak agak jelek dan hatinya merasa sedikit gelisah. Jenderal berbaju zirah hitam itu menelan ludah karena merasa gugup. Ia menakupkan kedua tangannya dan berkata dengan suara ketakutan. Orang bernama Chu Guangsheng itu lebih tinggi daripada kedua pangeran itu. Mendengar ini, raut wajah Kaisar Longtian berubah semakin buruk. Namun, ia sudah menduganya. Dari segi bakat, anak itu memang lebih baik daripada kedua putranya. Asalkan dia tidak masuk 100 besar. Ucapannya sambil menahan rasa terkejutnya. Ada 2 orang di keluarga kerajaan mereka yang berhasil masuk ke dalam 1000 teratas. Jika tidak masalah, jadi tidak masalah. Meskipun anak itu peringkatnya lebih tinggi. Mendengar ini,
Jenderal berbaju hitam itu meliriknya diam-diam dan berkata dengan suara agak terbata-bata, "Kaisar, anak itu telah bergabung dengan kekuatan 9 surga." Begitu kata-kata ini diucapkan, sandaran tangan di bawah tangan Kaisar Longtian segera hancur berkeping-keping. Dan raut wajah kemarahan muncul di wajahnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin anak itu bisa bergabung dengan kekuatan di 9 surga? Ini adalah hak istimewa yang hanya tersedia bagi mereka yang masuk 100 besar. Mungkinkah orang itu berhasil masuk 100 besar? Kaisar Longtian menarik nafas dalam-dalam, menahan keterkejutan di hatinya, dan berkata dengan wajah muram, "Apakah berita ini benar?" Jenderal berbaju jirah hitam itu menelan ludah dan menundukkan kepalanya. "Yang mulia, berita ini tidak mungkin salah. Karena, kenapa? Cepat beritahu aku," kata Kaisar Longtian dengan gelisah. Jenderal berbaju besi hitam itu menahan emosinya dan berusaha membuat suaranya bergetar setenang mungkin. "Kaisar, semua yang telah kembali dari tanah telantar tahu bahwa anak itu telah mengalahkan Nagongqing, jenius nomor 1 dari sekte Tianseng dari wilayah Tan Suci. Dia memenangkan tempat pertama dalam pertempuran tangga surgawi. Terima kasih."